Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam keadaan bahagia ya. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Dede Chandra dalam video pembelajaran kali ini. Anak-anak, Pak Dede selalu menyemangati kalian. Tentu kita tidak boleh lupa bahwa dunia ini terus mengalami perubahan dan kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Karena ketika kita berhenti belajar, kita pasti akan digilas oleh perubahan. Oleh karena itu, kita harus selalu semangat untuk belajar ya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Dede mempersilahkan kalian untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Karena tentunya ada banyak hal yang harus kalian catat ketika mengikuti video pembelajaran ini. Dan anak-anak, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Selesai. Saksikan video ini sampai selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang hendak kita raih pada hari ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Lalu yang terakhir, yaitu yang ketiga, peserta didik mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Nah, anak-anak, biar kita lebih semangat mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Lagu tentang apa? Penasaran kan kalian? Mari kita simak bersama-sama. Yang bikin lampu menyala itu listrik, yang bikin TV menyala itu listrik. Dia sangat berguna, tapi hati-hati padanya karena ada setrumnya. Bila tersentuh bisa celaka. Yang bikin lampu menyala itu listrik, yang bikin TV menyala itu listrik. Dia sangat berguna, tapi hati-hati padanya karena ada setrumnya. Bila tersentuh bisa celaka. Wah, kalian terlihat sangat semangat sekali ya tadi pada saat menyanyi bersama. Nah, sekarang anak-anak, Pak Dede ingin mengajak kalian untuk mengamati di sekeliling kita. Coba kalian lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Siapa pula yang menemukan lampu sehingga bisa menerangi di malam hari? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Nah, anak-anak, kalian tentu sudah mengenal seorang
ilmuwan besar bernama Thomas Alva Edison. Ada satu kisah yang menarik yang bisa membuat kita terinspirasi untuk selalu semangat belajar ya anak-anak. Jadi suatu hari Thomas ketika dia duduk di bangku SD, dia tiba-tiba dipanggil oleh gurunya. Lalu gurunya memberikan sepucuk surat agar surat itu diberikan kepada ibunya Thomas. Maka hari itu setelah menerima sepucuk surat, Thomas segera memberikan surat itu kepada ibunya. Maka kemudian ibunya membuka surat tersebut. Ketika surat itu dibuka, maka kemudian ibunya membacakan surat itu dengan suara yang keras. Kata ibunya ketika membaca, "Anak Anda adalah anak yang jenius. Sekolah kami tidak mampu mendidik anak Anda. Oleh karena itu, mulai saat ini anak Anda saya kembalikan kepada Anda untuk dididik di rumah saja." Thomas yang mendengar isi surat itu, maka dia sangat senang sekali, sangat bangga sekali. Maka mulai saat itu Thomas semangat belajar di rumah dengan ibunya. Sehingga kemudian menghantarkan Thomas kecil menjadi Thomas dewasa sebagai seorang ilmuwan yang besar. Yang kemudian kelak dialah yang menemukan lampu yang menerangi rumah-rumah kita, jalan-jalan di malam hari. Nah, satu ketika Thomas sudah menjadi seorang ilmuwan besar, dia hendak mencari barang lama. Kemudian dia membuka laci. Ternyata dia menemukan sepucuk surat yang dulu pernah dititipkan oleh gurunya agar diberikan kepada ibunya. Maka Thomas pun membuka surat itu. Ketika dia buka, alangkah terkejutnya Thomas Alva Edison karena ternyata yang tertulis dalam surat itu bunyinya tidak seperti apa yang dibacakan oleh ibunya pada saat Thomas masih kecil. Ternyata tulisan di surat itu adalah, "Thomas adalah anak yang sangat bodoh. Sekolah kami tidak dapat mendidik anak sebodoh Thomas Alva Edison. Maka mulai saat ini Thomas saya kembalikan kepada Anda untuk dididik di rumah." Alangkah terkejutnya Thomas Alva Edison ketika mengetahui isi surat yang sebenarnya. Maka Thomas pun menangis dengan sejadi-jadinya. Bayangkan, andaikan dulu ibunya membacakan surat itu apa adanya, maka mungkin Thomas Alva Edison ketika dewasa tidak akan menjadi seorang ilmuwan yang besar karena dia tidak memiliki semangat untuk belajar. Dari kisah ini anak-anak, kita memetik satu pelajaran penting, pelajaran besar, bahwa kita tidak boleh putus asa untuk terus belajar. Kita harus semangat belajar karena dengan itu akan menghantarkan pada kesuksesan. Tidak kalah menariknya kisah seorang ilmuwan besar yang bernama Michael Faraday. Adakah yang tahu siapakah Michael Faraday itu? Iya, betul. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan besar yang telah menemukan mesin penghasil listrik. Berkat Michael Faraday lah kemudian listrik bisa dihasilkan. Nah, anak-anak, Michael Faraday punya kisahnya yang juga bisa menginspirasi kita semuanya. Yaitu yang pertama, Michael Faraday, dia hidup dan terlahir dari keluarga miskin. Dia bukan keturunan bangsawan, dia bukan orang yang kaya, tetapi dia terlahir dari keluarga yang miskin. Bahkan Michael Faraday hanya merasakan
duduk di bangku sekolah itu hanya sebentar. Karena apa? Karena keluarganya tidak mampu. Tapi ada satu hal yang ada dalam diri Michael Faraday, yaitu ia selalu semangat belajar, sehingga kemudian dengan semangat belajar yang ada dalam dirinya menghantarkan dia menjadi seorang ilmuwan besar, ilmuwan yang sukses. Nah, anak-anak, kisah ini tentu mestinya membuka kesadaran kita bahwa seorang Michael Faraday, walaupun ia terlahir dari keluarga miskin, dia tidak mampu mengenyam bangku pendidikan sampai tamat, tetapi dia selalu semangat belajar. Apakah kita tidak malu? Kita dengan fasilitas dan kemudahan untuk belajar membuat kita tidak semangat untuk belajar, tentu mestinya kita malu dengan Michael Faraday. Dan harusnya kita bersyukur bisa mengenyam bangku pendidikan, bisa sekolah, dan harusnya sebagai bentuk rasa syukur itu adalah kita tetap semangat untuk belajar. Dan pada diharap kalian tetap semangat untuk belajar ya. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar yang tampak pada layar. Ini adalah gambar proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik. Kalian bisa lihat bahwa listrik awal mulanya dihasilkan oleh pembangkit listrik. Kemudian listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik itu akan dinaikkan tegangannya menggunakan trafo step up. Nah, setelah ditinggikan, maka dia akan dialirkan ke sutet. Tegangan yang ada di sutet sekitar 500 kV. Lalu kemudian listrik dari sutet itu akan diturunkan kembali tegangannya menggunakan trafo step down. Lalu setelah itu akan dialirkan ke shut ya, yang kemudian tegangannya menurun menjadi 150 kV. Nah, dari shut itu listrik itu akan didistribusikan ke pabrik dan industri. Ada juga dari shut itu yang diturunkan kembali listriknya menggunakan trafo step down, sehingga kemudian menjadi 20 kV. Nah, setelah itu kemudian dialirkan ke JTM. Nah, ada yang kemudian dari JTM itu dialirkan ke pusat-pusat bisnis. Nah, lalu setelah itu masuklah ada juga yang ke JTR ya, sehingga tegangannya berubah menjadi 220 volt. Dan dari JTR itu didistribusikan ke rumah-rumah kita, sehingga ketika kita menyalakan lampu di rumah, maka lampu pun akan terang. Karena apa? Listrik sudah masuk ke rumah-rumah kita. Jadi gambarannya begitulah anak-anak proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik secara sederhana. Selanjutnya anak-anak, tahukah kalian bahwa rangkaian listrik itu bisa dibagi menjadi dua secara umum ya. Ada rangkaian listrik terbuka dan ada rangkaian listrik yang tertutup. Wah, apa bedanya ya rangkaian listrik terbuka dan tertutup? Coba kalian amati gambar yang tampak di layar kalian. Apakah kalian sudah bisa menemukan perbedaannya? Apa perbedaan rangkaian listrik terbuka dengan rangkaian listrik tertutup? Iya, betul. Rangkaian listrik terbuka terlihat pada saklar yang terbuka. Artinya, di dalam rangkaian itu ada bagian yang terbuka atau terputus, yaitu pada saklar ya yang tidak tertutup, sehingga rangkaian ini disebut sebagai rangkaian terbuka, sehingga lampu tidak menyala. Lalu bagaimana dengan rangkaian listrik tertutup? Sesuai dengan namanya, saklarnya tertutup sehingga
tidak ada satupun rangkaian yang terbuka atau terputus, sehingga arus listrik bisa mengalir. Dan karena arus listrik bisa mengalir, maka lampu pun akan menyala. Itulah anak-anak perbedaan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Selanjutnya anak-anak, rangkaian listrik berdasarkan susunan lampunya ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian kombinasi. Seperti apa rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian kombinasi? Ayo kita simak bersama-sama gambar masing-masing rangkaian listrik berdasarkan susunan lampunya. Nah, yang pertama rangkaian seri, lalu kemudian rangkaian paralel. Coba kalian perhatikan gambarnya. Rangkaian seri, yang sebelah kiri anak-anak, itu lampunya dijejer ya dari kiri ke kanan ya anak-anak. Sementara rangkaian paralel disusun secara bercabang ya anak-anak. Coba kalian perhatikan perbedaannya. Itulah rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Kemudian anak-anak, apa sih sifat-sifat dari rangkaian beban seri? Yang pertama, semua beban terhubung secara berurutan. Maksudnya beban di sini lampu ya anak-anak. Sederhana dan memiliki jalur pendek sehingga lebih menghemat kabel penghubung. Kemudian yang berikutnya adalah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian sama besar atau stabil. Kemudian nilai tegangan terbagi pada setiap beban menurut nilai tahanan beban. Besarnya tahanan beban atau lampu secara total relatif besar. Nah, rangkaian akan terputus apabila salah satu bebannya atau salah satu lampunya terputus. Nah, inilah sifat-sifat rangkaian lampu secara seri ya anak-anak. Berikutnya, sifat-sifat rangkaian lampu secara paralel. Yang pertama, semua lampu terhubung secara bersusunan ya. Maksudnya bercabang ya anak-anak. Kemudian, lebih rumit karena memiliki beberapa cabang jalur dan lebih banyak membutuhkan kabel penghubung. Kemudian, kuat arus listrik yang mengalir pada setiap percabangan atau beban itu tidak sama anak-anak, tergantung pada beban atau lampunya ya. Kemudian nilai tegangannya sama besar atau stabil pada setiap percabangan. Besarnya nilai tahanan total relatif lebih kecil. Rangkaian akan tetap berfungsi meskipun sebagian bebannya terputus. Nah, oleh karena itu maka rangkaian beban paralel itu sangat cocok digunakan untuk rangkaian listrik di rumah kita ya. Karena ketika kita menyalakan saklar, maka tidak semuanya lampu akan menyala, hanya saklar di ruangan tertentu. Misalkan kalau kita menyalakan saklar lampu di kamar, maka hanya lampu yang ada di kamar saja yang menyala, sementara di ruangan lainnya tidak akan ikut menyala. Jadi bisa lebih mudah untuk mengontrol mana lampu yang menyala dan mana lampu yang mati ya anak-anak. Baik, berikutnya adalah rangkaian kombinasi. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak ya. Jadi ada yang disusun seri, yang berjejer dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Berikutnya ada rangkaian paralelnya, yaitu dengan disusun secara bercabang ya. Sehingga karena ada susunan serinya dan kemudian juga ada susunan paralelnya, maka rangkaian ini disebut dengan rangkaian kombinasi. Sesuai dengan namanya ya, kombinasi antara seri dan paralel. Nah, anak-anak, kali ini Pak Dede ingin mengajak kalian untuk mengamati gambar yang tampak pada layar kalian.
Ini gambar apa ya anak-anak? Iya betul, ini adalah gambar senter yang telah dibongkar ya. Coba kalian amati gambarnya. Kemudian Pak Dede ingin bertanya, apa nama komponen nomor 1, lalu apa fungsinya? Iya betul ya, komponen nomor 1 itu adalah baterai. Fungsinya adalah sebagai sumber arus listrik. Berikutnya, coba kalian perhatikan nomor 2. Apa nama komponen nomor 2 dan apa fungsinya? Adakah yang tahu? Iya betul ya. Nomor 2 itu adalah lampu reflektor ya. Fungsinya adalah untuk membuat cahaya lampu menjadi lebih terang. Dan lampu reflektor ini juga bisa berfungsi untuk menyebarkan cahaya lampu ya. Atau kadang juga bisa disetting agar bisa menyorot pada satu titik. Nah, itulah fungsi dari reflektor anak-anak ya. Kemudian coba kalian perhatikan yang nomor 3. Itu apa nama komponennya ya? Dan apa pula fungsinya? Iya betul, nomor 3 itu adalah lempeng logam ya anak-anak. Fungsinya adalah sebagai konduktor atau penghantar listrik dari baterai ke lampu. Kemudian selanjutnya, apa nama komponen nomor 4? Dan tolong sebutkan fungsinya. Iya betul ya, yang nomor 4 itu adalah saklar. Fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Nah, selanjutnya Pak Dede ingin kalian untuk melakukan penalaran. Apakah kalian menemukan ada kabel pada gambar senter di samping? Tentunya kalian tidak menemukan, bukan? Nah, lalu bagaimana arus listrik dapat mengalir dan menyalakan lampu? Betul. Ternyata walaupun pada senter ini tidak ditemukan adanya kabel, tetapi lampu bisa tetap menyala karena ada salah satu komponen yang berfungsi sebagai pengganti kabel. Kira-kira nomor berapa ya anak-anak? Iya betul, nomor 3 yaitu lempeng logam. Karena di dalam kabel sebetulnya juga ada tembaga atau konduktor yang berfungsi sebagai penghantar listrik. Nah, yang memiliki fungsi yang sama dengan kabel pada komponen senter adalah pada nomor 3 ya anak-anak, yaitu lempeng logam yang berfungsi sebagai konduktor atau penghantar listrik. Jadi, walaupun tidak ada kabelnya, tetapi ada fungsi yang sama, maka tentu lampu dalam senter tetap bisa menyala. Anak-anak, coba kalian amati, jika komponen-komponen utama pada senter kemudian dirangkai untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak sebagai berikut. Pak, bagaimana kalau lampu reflektornya itu tidak dipakai Pak, hanya bohlamnya saja? Maka akan tampak seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut ini. Anak-anak, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Anak-anak, mari kita mengomunikasikan melalui peta pikiran yang tampak seperti di layar kalian ya. Yaitu tentang apa? Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, anak-anak, kita isi dengan beragam benda dan peralatan rumah tangga ya anak-anak, yaitu sebelum ada listrik, kemudian setelah ada listrik, bagaimana perubahan kehidupan sosial budayanya. Anak-anak, dulu sebelum ada listrik, orang akan merapihkan pakaian
menggunakan setrika arang ya anak-anak, tampak seperti pada gambar. Nah, setrika arang ini tentunya repot ya, sudah kotor ya, karena harus menggunakan arang. Kemudian yang kedua, prosesnya sangat repot anak-anak karena harus membakar arangnya dulu sehingga dia menyala, baru kemudian bisa digunakan. Belum dia mengeluarkan asap ya anak-anak, tentu ini juga polusi. Nah, bagaimana setelah ditemukan adanya listrik? Maka yang tadinya orang menggunakan setrika arang untuk merapikan pakaian, setelah ada listrik, orang-orang menggunakan setrika listrik. Tentu ini lebih sederhana, lebih mudah anak-anak, ya, tidak kotor dan tidak menghasilkan asap sehingga terjadinya polusi udara. Nah, tentu di sini kita akan melihat ada perubahan kehidupan sosial budaya. Jadi dengan ditemukannya listrik, ternyata bisa menimbulkan terjadinya perubahan kehidupan sosial budaya. Berikutnya, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah lampu tempel ya anak-anak. Dulu sebelum ditemukannya listrik, untuk sarana penerangan, maka digunakan lampu tempel anak-anak. Tentu lampu tempel ini banyak kekurangannya anak-anak. Yang pertama, lampu tempel dia berpotensi untuk terjadinya kebakaran loh anak-anak. Karena menggunakan api ya. Kemudian cahayanya juga tentunya kurang terang ya anak-anak. Dan juga dia menghasilkan asap ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya polusi udara. Dan di atas lampunya biasanya tampak ada jelaga berwarna hitam ya, sehingga membuat kotor. Tapi setelah adanya listrik untuk sarana penerangan, orang mulai menggunakan lampu. Tentu lampu ini menjadi lebih sederhana, lebih mudah ya, selain cahayanya juga jauh lebih terang. Tidak menimbulkan polusi udara. Kalau berkaitan dengan potensi kebakaran masih memungkinkan juga ya anak-anak, jadi tetap hati-hati dalam menggunakan lampu. Hanya relatif lebih aman ketimbang menggunakan lampu tempel dari sisi potensi kebakaran. Kemudian berikutnya, kalau cuaca sedang panas, dulu sebelum ada listrik, orang menggunakan kipas manual ya, seperti yang tampak pada gambar. Tetapi setelah ditemukannya listrik, maka orang-orang mulai beralih menggunakan kipas angin ya anak-anak. Bahkan sekarang untuk menghilangkan gerah ya, panas, maka orang-orang sudah menggunakan pendingin ruangan ya, seperti AC. Nah, tentu kalau kita dulu menggunakan kipas manual, mungkin sedikit membantu ya kita agar tidak kepanasan. Tapi tentu tangan kita jadi pegel anak-anak. Beda halnya dengan kipas angin. Ya, kalau kipas angin listrik itu kita nyalakan, hanya tinggal dipencet, maka kita sudah bisa merasakan segarnya angin ya. Nah, jadi ternyata dengan adanya listrik bisa mempermudah kehidupan manusia anak-anak. Berarti listrik itu sangat penting ya anak-anak. Wah, tidak terasa anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Pak Dede ingin bertanya, apa saja yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya? Apakah ada yang masih ingat? Iya, betul. Kita hari ini sudah belajar mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana ya, yaitu pada senter. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar
mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik ya anak-anak. Seperti tadi kita sudah membahas bahwa dulu sebelum ada listrik orang menggunakan setrika arang, kemudian setelah ada listrik berubah menggunakan setrika listrik. Dari yang tadinya untuk sarana penerangan sebelum ada listrik menggunakan lampu tempel, setelah ada listrik orang beralih menggunakan lampu. Kemudian untuk menghilangkan gerah, maka orang sebelum ada listrik menggunakan kipas manual, tapi setelah ditemukannya listrik orang beralih menggunakan kipas angin. Kemudian selain kita bisa mengidentifikasi perubahan sosial budaya di dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik, kita juga sudah menuangkan hasil identifikasi itu dalam sebuah laporan, yaitu dimasukkan ke dalam peta pikiran. Nah, tentu apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat anak-anak. Yang pertama, kita jadi mengerti dan paham ya komponen listrik serta fungsinya ya anak-anak. Walaupun memang pada rangkaian listrik yang sederhana. Kemudian kita juga jadi memahami tentang perubahan kehidupan sosial budaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena sudah ditemukannya listrik, sehingga kita bisa menghayati betapa pentingnya listrik dan harapannya tentu kalian akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan tidak melakukan pemborosan ya anak-anak. Nah anak-anak, Pak Dede mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Pak Dede memohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya anak-anak. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya anak-anak. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati dimulai. Selesai, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.